Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 izin menjelaskan tentang pengukuran azimut. Yang pertama, dasar teori pengukuran azimut akan dijelaskan oleh Nulus Fiana Adinokhoiri. Kemudian metode pengukuran azimut dijelaskan oleh Eriko. Kemudian koreksi hasil pengukuran azimut dijelaskan oleh Yehezkiel Theo. Kemudian tahapan-tahapan pengukuran azimut dijelaskan oleh Irdia Kholis Afrizalsyah. Kemudian cara menentukan azimut dijelaskan oleh Dea Artikasari. Berikut adalah penjelasan dasar teori pengukuran azimut. Dasar teori pengukuran azimut. Azimut adalah sudut horizontal yang diukur dari arah utara sejati ke arah objek yang diamati searah jarum jam. Ini diartikan bahwa azimut mengukur arah objek relatif terhadap utara. Azimut merupakan salah satu komponen dari sistem koordinat horizontal yang digunakan untuk menentukan posisi objek di langit. Sistem ini juga mencakup ketinggian atau elevasi, yaitu sudut antara objek dan garis horizon. Azimut juga dapat diukur menggunakan instrumen seperti kompas, teodolit, atau alat astronomi seperti sextant dan astrolabe. Kemudian ada metode pengukuran azimut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada metode-metode pengukuran azimut. Yang pertama itu menggunakan kompas. Ada kompas magnetik. Alat ini paling sederhana dan sering digunakan. Jarum kompas akan menunjuk ke arah utara magnetik. Namun perlu diperhatikan adanya deklinasi magnetik, yaitu perbedaan antara utara magnetik dan utara sebenarnya. Kemudian ada kompas giro. Kompas ini menggunakan prinsip rotasi giroskop untuk menentukan arah utara sebenarnya, sehingga tidak dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Yang kedua, menggunakan teodolit. Teodolit adalah alat ukur presisi tinggi yang dapat mengukur sudut horizontal dan vertikal. Untuk mengukur azimut, teodolit diarahkan ke titik yang ingin diukur azimutnya, kemudian dibaca nilai struktur horizontalnya. Yang ketiga, menggunakan GPS atau Global Positioning System. GPS dapat diberikan GPS dapat di GPS dapat memberikan informasi koordinat geografis suatu titik secara akurat dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Koordinat ini dapat dikonversi menjadi azimut terhadap titik referensi tertentu. Yang keempat, ada metode astronomi, pengamatan bintang. Dengan mengamati posisi bintang tertentu pada waktu yang telah ditentukan, azimut dapat dihitung secara astronomis. Kemudian pengamatan matahari, prinsipnya sama dengan pengamatan bintang, namun menggunakan matahari sebagai referensi atau acuannya. Yang kelima, metode trigonometri. Jika telah diketahui koordinat tiga titik, yaitu A, B, dan C, azimut dari titik A ke B dapat dihitung menggunakan rumus-rumus trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskelde Kulfar dari Prodi Teknik Sipil NPM Akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang koreksi pengukuran azimut. Yang pertama ada koreksi karena pengaruh refraksi. Sinar matahari yang masuk teropong telah melalui lapisan udara yang bersifat melenggungkan sinar. Jadi sudut miring yang diukur bukanlah sudut miring yang sebenarnya dari matahari. Koreksi terhadap harga ukuran untuk mendapatkan sudut miring yang sebenarnya dinamakan koreksi refraksi. Lalu untuk yang kedua, koreksi karena paralaks. Selain koreksi terhadap refraksi, hasil pengamatan harus direduksi. Terhadap paralaks, yaitu ukuran yang diukur pada permukaan bumi, harus direduksi sehingga seakan-akan diukur dari pusat bumi. Untuk pengamatan matahari, koreksi paralaks ini cukup besar dan harus diperhitungkan. Koreksi paralaks tersebut ialah pada waktu matahari berada di horizon. Yang ketiga ada koreksi diameter matahari. Selain refraksi dan paralaks, pada pengamatan matahari harus diperhitungkan reduksi dari tepi ke pusat matahari. Bila yang dibidik adalah tepi matahari, disebut koreksi diameter matahari. Koreksi ini harus diberikan kepada sudut horizon yang diukur maupun kepada sudut miring matahari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pengukuran azimut ada 5. Yang pertama, menggunakan kompas dengan langkah-langkah. Yang pertama, gunakan kompas untuk menentukan atau mengikuti azimut. Yang kedua, untuk mengukur azimut, putar seluruh tubuh Anda ke arah objek dan arahkan tutup kompas langsung ke objek. Yang ketiga, agar tidak berputar-putar saat
bernavigasi di darat, berhentilah sesekali untuk memeriksa azimut yang Anda lalui. Yang kedua, menggunakan teodolit dengan langkah-langkah. 1. Siapkan jam yang telah terkalibrasi. 2. Bidik matahari menggunakan teknik proyeksi atau gunakan filter. 3. Hidupkan power on dan amati azimut menunjukkan angka 0 derajat. 4. Cocokkan data azimut matahari saat pembidikan dengan data astronomis. 5. Gunakan data azimut matahari untuk menentukan arah utara sejati dengan cara putar teodolit sesuai selisih angka azimut terhadap utara sejati, yaitu 360 derajat dikurangi 83 derajat 03 sama dengan 276 derajat 57. Kunci pengatur horizontal dan lakukan reset sehingga HA alfa 000. Selanjutnya, menggunakan GPS. Penentuan azimut dengan alat GPS adalah pengamatan GPS yang dilakukan untuk mendapatkan azimut. Untuk dapat menentukan besarnya azimut, dibutuhkan dua titik yang memiliki koordinat hasil pengamatan GPS, di mana pengamatan GPS memberikan informasi koordinat dari titik yang diamati. Besarnya azimut dengan pengamatan GPS dapat ditentukan dari rumus Vicente. Yang keempat, menggunakan metode astronomi. Ada dua, yaitu pengamatan bintang dengan mengamati posisi bintang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Azimut dapat dihitung secara astronomis. Yang kedua, pengamatan matahari. Prinsipnya sama dengan pengamatan bintang, namun menggunakan matahari sebagai referensi. Cara menentukan azimut yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan alat ukur sudut. Alat yang dapat digunakan seperti kompas bidik, teodolit, atau total station. Kompas bidik biasanya sudah memiliki nilai bacaan sudut, di mana nilai 0 akan selalu menunjuk pada arah utara. Kompas hanya perlu diarahkan pada suatu objek, dan kita akan mendapatkan nilai azimut dari objek tersebut. Yang kedua, menggunakan perhitungan. Untuk melakukan perhitungan ini diperlukan dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Misalkan, untuk mencari nilai azimut antara titik A dan titik B, maka diperlukan nilai koordinat titik A dan titik B. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumus tangan alfa AB min sama dengan XB min XA per YB min YA, dan nilai tersebut mempunyai tanda positif atau negatif, di mana perhitungan tersebut mempunyai syarat kuadran sebagai berikut. Yang pertama, kuadran 1 plus per plus dengan rumus alfa AB sama dengan alfa. Kuadran 2 sama dengan plus per minus dengan rumus alfa AB sama dengan 180 dikurangi alfa. Kuadran 3 minus per minus dengan rumus alfa AB sama dengan 180 ditambah alfa. Dan yang terakhir kuadran 4 yaitu minus per plus dengan rumus alfa AB sama dengan 360 dikurangi alfa. Cukup sekian untuk penjelasan kami tentang pengukuran azimut. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.